Kalau kita ngomong tentang datang ke kebaktian, terus kita ngomong, apa kabar? Terus semuanya ngomong, luar biasa, baik, ya kan? Kalau saya mau ngomong jujur, enggak selalu. Enggak selalu luar biasa. Keadaan kita berubah-ubah. Kalau kebaktiannya kemarin, kayaknya saya nggak bisa di sini hari ini. Jadi saya mengucap syukur, udah didoain Yosia, Iren, mungkin teman-teman juga doain saya kemarin. Saya ini susah banget gerak, nggak bisa gerak kanan ini, ngunyah aja sakit gitu ya. Kemarin tiba-tiba nggak enak banget seharian. Jadi kemarin tuh buat saya gagal total. Jadi kalau mau ditanya, apa kabar? Not too good. Kalau misalnya kemarin juga ada yang nge-WA ke saya, apa kabar kau Buhe? Terus saya jelasin, saya lagi sakit ini leher segala macam. Kayaknya berhenti conversationnya, kita berhenti di situ gitu ya. Tapi sekalipun keadaan kurang baik, Tuhan selalu amat baik. Dan kasihnya adalah kasih yang sebenarnya kita nggak pernah layak untuk terima. We don't deserve His love. We don't. Dengan segala hal yang kita hadapi dalam dunia ini, segala perbuatan kita, segala hal yang kita janji dan kita nggak lakukan, betapa kita inconsistent dan kita masih berdosa gitu. We don't deserve His love. Tapi bersyukur Tuhan mengasihi kita. Bukan karena keputusan kita. Tuhan mengasihi kita karena keputusan Dia. Dan keputusan Dia sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Bahwa Dia sayang sama kita. Tuhan, kami merasakan Engkau di tempat ini. You are the difference maker. Kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami mau mendengar isi hati-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang kami tunggu-tunggu. Lebih dari segalanya Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. God, kami butuh Engkau. Lebih dari hari-hari kemarin kami butuh Engkau hari ini. Mari Tuhan, Kau nyatakan kasih dan kuasa-Mu di tempat ini. Setiap orang yang merindukan Engkau akan mendapatkan Engkau hari ini Tuhan. Dan setiap kebutuhan Tuhan, Engkau akan penuhi dan cukupi Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. Segala sesuatu yang Kau lakukan dan Kau izinkan, itu karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya bertobat terima Yesus waktu saya di SMA kelas 2. Terus SMA 3 saya ketemu sama si Iren. Iren waktu itu masih kelas 6 kalau gak salah ya. Wah, dia berapi-api banget, dia bersemangat banget. Saya terima Yesus karena saya ada problem, karena saya ngalamin masalah. Dan kalau saya gak pernah ngalamin masalah itu, saya gak akan pernah terima Yesus. Karena saya gak ngerasa saya perlu, saya bukan orang jahat. Saya cukup alim, saya baik terhadap semua orang. Saya bisa gaul sama berbagai pihak. Saya cukup cool, teman-teman saya bisa ikut kanan kiri. Saya cukup oke. Dan kalau saya nggak diizinin problem, saya kayaknya nggak akan pernah kenal Tuhan. Sejak saya terima Yesus, hidup saya berubah total. Total, drastis. Ya, kata-kata kebun binatang saya hilang. Proses itu nggak lama sih, mungkin sekitar sebulan. Benar-benar yang tadinya setiap kata keluar kebun binatangnya hilang. Perubahannya drastis banget. Dan saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan baik. Tapi saya melakukan itu dengan satu tujuan gini. Tuhan udah baik, udah memulihkan saya dari problem saya, udah meluputkan saya dari masalah saya. Oleh karena itu saya melayani Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan dengan giat. Dan saya takut untuk tidak melayani Tuhan. Saya takut ya kalau saya berhenti melayani Tuhan, problem saya dan masalah saya balik lagi. Gitu. Makanya saya giat melayani Tuhan terus. Salah nggak? Nggak salah.
cuman gak tepat. Hari ini kita mau belajar, kalau kita melayani Tuhan, itu karena kita mau berbuah. Bukan karena kita takut berkat atau kebaikan Tuhan hilang, bukan. Berkat atau kebaikan Tuhan itu adalah decision-nya Tuhan. Tapi melayani adalah pilihan kita. Melakukan pekerjaan baik adalah pilihan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi berbuah itu harus karena perbuatan baik. Saya ulang, kita diselamatkan karena kasih karunia. Berbuah enggak otomatis. Kita terima Yesus, diselamatkan, dan kita tahu bahwa satu hari kalau saya meninggal, saya akan masuk sorga. Yes, keselamatan adalah pemberian dari Tuhan. Firman Tuhan katakan itu bukan perbuatan kita. Tapi untuk kita berbuah dalam hidup ini, gak bisa tanpa pekerjaan baik. Dan ini yang kita mau belajar hari ini, kita semua mau berbuah. Amin. Boleh next. Oh ini udah next ya, oke. Poin, saya cuma ada 3 poin. Poin saya yang satu adalah kita ditetapkan untuk berbuah. Semua kita ditetapkan untuk berbuah. Enggak ada satupun yang enggak ditetapkan untuk berbuah. Apapun kondisi masalah kita ditetapkan untuk berbuah. Terus nanti, ini saya rangkum dulu, gak usah change slide. Rangkum dulu, ditetapkan untuk berbuah. Yang kedua nanti adalah kita akan bicara tentang dimulai di dalam kasih. Oke, dan yang ketiga adalah melakukan pekerjaan baik. Jadi ada 3 hal untuk kita berbuah. Untuk mengetahui dulu bahwa kita sudah ditetapkan untuk berbuah. Harus tahu itu. Karena banyak orang gak tahu dan berpikir bahwa otomatis kita akan berbuah. Kalau kita baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menyembah, kita berbuah. Enggak. Nanti kita mau belajar ada buah roh. Oke, di mana buah roh itu untuk membantu kita berbuah dalam kehidupan kita. Betul harus ada keintiman, betul. Tapi untuk punya buah-buah dalam hidup kita, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Itu juga kita akan belajar ya. Oke, kita mulai dari Yohanes 15 ayat 16. Oh ini saya ada ini lupa. Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini kita ada yang saya garis bawahi adalah aku telah menetapkan kamu. Situ satu poin, menetapkan kamu dan kamu harus pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. You know, it's wonderful kita mempunyai buah, and it's more wonderful bahwa buah-buah kita itu kekal. Wow, buahnya tetap kekal. Kita meninggalkan legacy dalam hidup kita. Gitu loh. Itu yang Tuhan mau, itu adalah suatu berkat yang Tuhan tetapkan untuk kita. Berkat keselamatan bukan cuma satu-satunya itu. Tapi Tuhan juga memberikan kita suatu berkat bahwa kamu akan berbuah. Kamu akan meninggalkan dunia ini dengan buah-buah yang kamu udah punya. Wow, that is wonderful. Karena Tuhan gak ngerencanain kita cuma sekedar ada atau exist. No. Tuhan mau kita meninggalkan sesuatu. Apapun itu. Tuhan mau kita berbuah. Jadi kata pergi dan menghasilkan itu adalah kata kerja yang aktif. Dan itu Tuhan gak bisa paksa. Tuhan cuma bilang kamu harus pergi. Kamu harus lakukan. Oke, untuk kamu berbuah, kamu harus pergi dan kamu harus menghasilkan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di situ yang digaris bawahi adalah
bukan hasil usahamu dan bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan, Tuhan bilang, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Tetapi yang jadi pekerjaan kita apa? Yang jadi pekerjaan kita adalah melakukan pekerjaan baik. Jadi ayat 8 dan 9 mengatakan bagian Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberikan pada kita keselamatan. Kita menerimanya. Bagian kita adalah mengerjakan keselamatan dengan melakukan pekerjaan baik. Jadi ayat 8, 9 bagian Tuhan. Ayat 10 bagian kita. Jadi kalau dulu waktu saya udah terima Yesus, saya mulai ada di satu musim saya terima Yesus dan tadi saya ngomong, saya melayani Tuhan sedemikian giat. Benar-benar wah luar biasa setiap hari melayani. Karena saya takut saya problemnya akan balik lagi. Dan waktu saya kuliah, apa yang terjadi walaupun saya lagi semangat melayani ya, wah luar biasa saya Sabtu bisa bikin KKR ke luar kota dan sebagainya. Di satu saat saya lagi kuliah, problem saya balik. Masalah saya kembali. Jelas-jelas saya panik banget saat itu. Saya pikir Tuhan saya udah melayani Engkau dengan sedemikian setia, dengan sedemikian disiplin, menjaga kekudusan dan semua. Kok problem saya balik? Gitu. Saya benar-benar gak ngerti saat itu. Saya hancur, saya mundur dari pelayanan. Saya pikir kenapa ya? Di saat itu pemulihan saya terjadi waktu saya mengenal kasih karunia Tuhan. Dan saya mengenal Tuhan ngomong gini, sekalipun kamu hancur, sekalipun kamu dalam tanda kutip enggak berguna dalam tanda kutip. Kalau saya kan dalam hati Tuhan saya hancur, saya enggak bisa apa-apa lagi. Saya ini mundur, saya udah enggak bisa, saya ini enggak berguna. Dan Tuhan ngomong, sekalipun itu semua yang kamu ngomong, walaupun kamu bukan itu, tapi sekalipun itu, aku tetap mengasihi kamu. Doesn't make sense to me. Saya enggak masuk akal, why? Kalau saya udah enggak berharga, enggak berguna, kenapa Tuhan masih tetap sayang sama saya? Dan Tuhan ngomong, because it's my decision. Itu keputusan saya dari dulu. Itu keputusan. Itu adalah keputusan Tuhan. Dan hari ini, keputusan Tuhan tetap sama. Kita melihat keadaan kita mungkin berbeda sama apa yang Tuhan lihat. Tuhan memutuskan, I love you. And I will always love you. Dan sepanjang hidup kamu, akulah dia yang menggendong kamu. Nah, sesudah itu kan saya mulai mikir, nah kalau misalnya keselamatan adalah pemberian dan kasih karunia, artinya udah beres dong. Karena selama ini saya pikir hidup supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan baik, supaya saya dapat poin, saya bisa masuk surga. Saya pikir sebelumnya begitu kan. Melayani, melakukan pekerjaan baik, dapat good point, saya dapat masuk surga. Gitu, itu pengertian saya sebelumnya. Sebelum saya kenal tentang kasih karunia kayak begitu. Jadi sekarang kan enggak. Setelah saya kenal kasih karunia, kamu mau udah diselamatkan. Karena pemberian Tuhan. Waktu kamu percaya dia melakukan pekerjaan di kayu salib, dia menebus dosamu, kamu diselamatkan. Lah udah dong, berarti saya udah selamat. Lah kalau tujuan saya hanya untuk diselamatkan, berarti udah beres kan. Terus ngapain saya hidup? Ngapain saya hidup? Kalau memangnya saya untuk diselamatkan dong, nah saya udah diselamatkan. Dan saya tahu bahwa kalau saya meninggal hari ini, saya akan masuk surga bersama-sama dengan dia. Terus ngapain saya hidup? Teman saya suka bercandaan gini, kalau cara pikir lu kayak begitu ya, lu waktu dibaptis, dalam nama Yesus. Udah, jangan keluar lagi. Jadi itu artinya take off, goodbye. Beres kan? Bener kan kalau tujuan kita hanya untuk menerima keselamatan dalam hidup, harusnya udah terima Yesus, harusnya langsung pulang aja. Tapi enggak begitu. Kita terima Yesus adalah pemberian, selanjutnya apa? Makanya Tuhan ngomong, kamu tetap hidup supaya kamu berbuah dan buahnya itu tetap. Makanya saya mengerti sekarang, keselamatan adalah pekerjaan baiknya Tuhan. Tapi berbuah adalah pekerjaan baiknya kita. Bisa ngerti sekarang ya, ada dua hal. Bahwa sekarang kita melakukan pekerjaan baik itu bukan karena supaya kita diselamatkan dan mendapat kasihnya Tuhan. Bukan. Justru untuk kita menyalurkan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Makanya waktu kita melayani, kita memberi. Karena kita sadar Tuhan baik banget. Makanya saya mau melayani supaya saya berbuah. Dan buah itu akan memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan pada kita pekerjaannya dan keselamatannya. Dan kita mengerjakan keselamatan membuat buah yang memuliakan dia. Wow, that's a complete solution yang Tuhan sediakan untuk kita. Keren banget. Kalau kita putar terbalik, kita akan frustasi. Frustasi. Supaya saya disayang Tuhan, supaya saya diselamatin, saya harus melakukan pekerjaan baik. Enggak nyampe-nyampe. Makanya Tuhan ngomong,
It's not the way. The way is you trust me, accept my grace, terima kasih karuniaku, and then you can start doing. Gitu. Doing itu setelah kita being loved. Remember ya, waktu kita being loved, waktu kita dikasihi, kita mulai melakukan yang baik. Oke, next. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Nah, diselamatkan tidak otomatis akan berbuah. Ingat ya, diselamatkan nggak otomatis akan berbuah. Untuk berbuah kita perlu melakukan pekerjaan baik. Oke, jadi itu clear ya poin nomor 1. Kita masuk ke poin nomor 2. Nah, untuk kita melakukan pekerjaan baik, kita perlu dimulai dalam kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 4. Kok beda ya? Ini bentar. Oh iya benar, saya kecepatan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi poinnya kamu harus tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi tinggal di dalam kasih adalah bagian kita. Mengasihi adalah bagian Tuhan. Tuhan bisa mengasihi kita dan Tuhan bisa katakan, come back to me, I love you. Tapi kalau kita pilih untuk tidak dikasihi, kita bisa aja jalan keluar. Jadi waktu Tuhan ngomong, I love you, come to me, kita akan ngomong, I don't want to. Kita nggak tinggal di dalam kasih-Nya. Tapi Tuhan ngomong, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam kasihku, di dalam kasih karuniaku. Jadi kalau kita sekarang mau belajar untuk melakukan pekerjaan baik, kita perlu mengerti ini. Nah, balik lagi ke pengalaman saya waktu saya ngerti bahwa, wow, Tuhan, saya begitu disayang sama Tuhan. And I will abide in your love. Saya akan tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Artinya apa? It's okay saya nggak sempurna, it's okay saya masih membuat kesalahan. It's okay bahwa saya masih terus bergumul, tapi Tuhan saya tahu setiap hari saya akan belajar mengenal kasih-Mu dan kasih-Mu mengubahkanku. Dan saya setiap hari diubahkan karena saya mengenal kasih Tuhan. Waktu saya mempergunakan kekuatan saya sendiri, yang terjadi adalah gini, saya jadi orang yang sombong. Saya mudah untuk menghakimi orang. Karena apa? Saya melakukan baca Alkitab sehari 4 pasal. Waktu orang gak melakukan itu saya pikir, kamu gak disiplin. Waktu saya menyembah dengan tangan terangkat, saya persiapan luar biasa. Waktu saya ngelihat orang menyembah dengan tangan seperti ini di gereja, dalam hati saya, kamu gak sungguh-sungguh, ngapain kamu di gereja kalau gak sungguh-sungguh. Lihat, hati saya jadi sombong. Karena saya ngerasa itu pekerjaan baik saya. Tapi waktu saya mulai menerima kasih Tuhan, karena saya sadar atas segala kelemahan saya bisa melihat, God, if you can love me, you can love them. Wow, di situ saya mulai, waktu melayani segala sesuatu, saya memberikan karena, aduh Tuhan tuh baik banget. Benar-benar Tuhan yang memberikan itu semua. Jadi Tuhan ngomong pertama-tama adalah tinggal di dalam kasihku. Yohanes 15 ayat 9 ngomong gini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Wow, ini powerful banget ya. Kasih Bapa kepada Yesus itu sama dengan kasih Yesus kepada kita. Artinya kasih Bapa ada di dalam kasih kita semua. Kita nggak akan pernah kekurangan satu apapun sekalipun situasi dan kondisi kita lagi nggak baik. Kita nggak akan pernah kekurangan kasih Tuhan. Waktu kita sakit, waktu usaha kita kurang baik, waktu kita melakukan kesalahan dan kebodohan, kita mungkin kehilangan banyak. Tapi kita nggak pernah kehilangan kasih Bapa. Nggak pernah sekalipun. Never, ever, ever, ever. Karena Tuhan udah ngomong, aku mengasihi engkau seperti Bapa mengasihi aku. Cuman Tuhan ngomong, stay. Stay. Stay, don't go out, stay. Makanya kalau di Wahyu dikatakan kepada jemaat apa ya itu lupa saya. Dikatakan begini, kamu rajin, kamu hebat, kamu melakukan segala sesuatu. Cuman satu hal yang aku katakan padamu bahwa kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan meninggalkan usahamu yang semula, bukan.
Saya pikir kalau dulu, oh iya gue udah gak sesemangat dulu pelayanannya. Gue udah gak serajin dulu doanya gitu kan. Bukan itu yang Tuhan ngomong. Bukan meninggalkan usahamu yang semula. Tuhan ngomong, kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ini yang kasihmu semula itu adalah kasih Bapa. Waktu kita keluar dari kasih Bapa, kamu mulai melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu, kedaginganmu akan mengambil alih semuanya. That's what happened to me. Saya jadi orang yang sombong, merasa hebat, dan Tuhan harus ajarin saya. Dalam hal saya dihancurkan, bukan dihancurkan ya, diizinkan untuk menerima itu semua. Dan saya bersyukur untuk itu semua karena mulai saat itu saya bisa melayani dengan, gak ada beban, gak ada keharusan. Ada hari-hari tertentu tuh saya misalnya gak pengen keluar gitu. Saya masih ingat saya waktu itu ada satu staff yang lagi sakit. Udah lama sakit. Bahkan karena dia cancer. Saya masih ingat saat itu Jumat saya pulang kantor, saya ngomong ke salah satu staff saya yang anak Tuhan, saya bilang, kamu besok lihat dia ya, nengok, terus kamu doain ya, gitu. Tuhan taruh di hati saya, tapi saya delegasikan, gitu. Ya bisa begitu loh, bisa. Ya jadi Tuhan taruh di hati saya untuk nengok dia, mendoakan dia, tapi saya gak mau pergi. Dan saya udah gak ada guilty feeling, which is good. Karena Tuhan gak mau ada guilty feeling. Tuhan pengen kita dewasa memutuskan sendiri. Dan untuk saya, I don't have guilty feeling, I can sleep, saya bisa tidur malam. Ya kan Jumat, pokoknya dia udah saya utus untuk pergi, anak buah saya. Pagi-pagi saya merenungkan firman, saya membaca firman, terus Tuhan bicara, I want you to go, I want you to go, I want you to go. I don't want to go, I want you to go, I don't want to go. Kan kemarin udah suruh orang, no, I don't want to go. Sampai saya ngekeh Tuhan, saya tuh lagi males banget. Nggak mood banget. Aduh Tuhan seriously nggak mood. Terus Tuhan bilang ke saya, maksudnya dalam hati saya, gini deh, temenin aku ke sana. Oh, temenin doang boleh. Saya nggak akan ngomong apa-apa. Saya cuma mau temenin Tuhan ke sana, oke? Kayak saya mau nemenin orang, mau ngajak ke mall gitu ya. Temenin gua dong. Kadang-kadang kan kita malas kan. Gue gak kepengen ke mall. Temenin deh, temenin. Ya udah gue temenin. Kayak gitu kurang lebih feelingnya. Jadi saya pergi ke sana di mobil, saya udah malas-malesan. Begitu saya masuk, saya ngelihat ada 2 orang tuanya dan 2 orang tuanya di dalam kamar, orang yang lagi sakit. Begitu saya masuk, hadirat Tuhan begitu kuat. Dan saya mulai mengabarkan Injil. Saya mulai cerita pada mereka, bahkan kalau kamu mau terima Yesus, saya bilang, ayo kamu terima Yesus, kamu berdoa, kita sama. Itu semua mereka sama-sama berdoa dan menerima Yesus saat itu. Wow. Lihat gak sih? Ini bukan si Buhe yang kudus, yang suci, ini si Buhe yang malas. Yang gak kepengen ngapa-ngapain, yang pengennya hari Sabtu tinggal di rumah. Yang Tuhan ngomong suruh pergi, dia delegasikan. Dan Tuhan ngomong, you know what, because I love you, you know that. Yeah, I know you love me. That's why I don't want to go. It's okay dong, I don't want to go. Yeah, it's okay, but temenin. Ini yang terjadi waktu saya mengenal bahwa melayani Tuhan bukan lagi sesuatu paksaan atau keharusan. Tapi adalah suatu kehormatan karena saya akan melihat kebaikan Tuhan di balik itu semua. Itu menjadi buah-buah yang tetap. Waktu saya mengenal kalau tinggal di dalam kasih Tuhan, Tuhan memberi kita pilihan. That's the beauty of staying in God's love. Itu semua keputusan kita. Mau keluar boleh? Boleh. Balik lagi boleh? Anytime. Wow. Dan di satu titik saya pikir bodoh banget. Kalau gua keluar bodoh banget. Bodoh banget. Karena Tuhan gak pernah keluar dari hati kita. Anak saya suka nanya begini. Dia kan suka ketakutan. Anak saya mungkin 4 tahun yang lalu gitu. Suka ketakutan gak bisa tidur. Dan anak saya suka, Dad, I'm scared gitu kan. Kita ngobrol, kita cerita. Salah satu yang dia takutin, sama seperti saya dulu. Saya tuh dulu kalau terima Yesus ya, berulang-ulang. Iya, ada altar call, terima Yesus lagi. Di TV ada Bill Graham, terima Yesus lagi. Ada hamba Tuhan apa, terima Yesus. Pokoknya mah terima Yesus saya terus gitu. Dulu seperti itu, saya pikir perbuatan saya yang menentukan. Padahal terima Yesus sekali sudah. Tuhan gak keluar-keluar lagi. Jadi anak saya pun nanya yang sama. Kalau udah terima Yesus, gimana tahu bahwa Yesus ada di dalam diri saya, dia bilang. Terus saya bilang ini, when you pray, waktu kamu berdoa, dan kamu minta Tuhan Yesus,
untuk menebus dosa-dosa kamu. Dan kamu minta maaf, minta ampun, dan kamu percaya dia menebus kamu. Kamu doa sungguh-sungguh enggak? Yes, I did. Saya berdoa sungguh-sungguh. Ya udah, Tuhan Yesus udah masuk dalam hati kamu, dalam hidup kamu sesuai dengan janjinya. Dan kalau Tuhan Yesus udah masuk, dia gak keluar kayak, gue keluar dulu sebentar ya, terus nanti gue masuk lagi ya, nanti gue keluar dulu sebentar. Enggak, Tuhan Yesus gak kayak gitu. Tuhan Yesus begitu udah masuk, dia masuk. He stay. Yang keluar masuk tuh kita. Kita keluar masuk dari kasihnya, makanya Tuhan ngingetin, stay in my love. Tinggal di dalam kasihku, it's a choice. Dan wonderfulnya adalah kita setiap detik. Anehnya kalau kayak saya tuh bisa, gue mau keluar, masuk lagi keluar. Saya pikir udah deh, I stay God forever, I stay. Sekalipun gue lagi sakit, sekalipun gue lagi gak sehat, sekalipun gue lagi gak feeling, I'm staying forever. Until you call me back, I'm staying in your love. Abide in my love, itu yang Tuhan ngomong, abide. Jadi abide adalah kata tinggal. Lawan katanya adalah meninggalkan. Bisa lihat ya, yang di Wahyu ngomong kamu meninggalkan, itu lawan kata dari tinggal. Ini adalah pilihan kita. Kita mau melakukan yang mana? Tuhan udah ngomong stay, tinggal. Dan kamu akan berbuah. Yohanes 15 ayat 7. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku, nah ini, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan ngomong, kalau kamu berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Lihat deh, ini yang tadi kita ngomong. Tuhan selamatkan kita. Waktu kita berbuah, Tuhan dimuliakan. Waktu hidup kita berbuah, Tuhan dimuliakan. Nah, di sini katakan jika kamu tinggal di dalam aku, oke, udah stay in your love. Now, firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, di sini pentingnya kita ngerti bahwa membaca dan merenungkan firman itu tanggung jawab kita. Untuk kita disiplin setiap hari belajar, oke, merenungkan firman, membaca. Itu karena Tuhan udah ngomong kamu perlu itu. Kamu perlu ada firman, kamu merenungkan dan melakukan. Pekerjaan baik kamu itu kalau berdasarkan firman Tuhan, oke, kamu akan menerimanya. Makanya pentingnya kita membiasakan diri disiplin. Makanya saya gak pernah nyesel kalau dulu diajarin sehari harus baca 4 pasal. Terus udah gitu setiap minggu baca ayat hafalan pakai titik dan koma ya. Sampai titik dan koma ya kan. Ibrani 10 ayat 25. Oleh karena itu saudara-saudaraku koma. Jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahku koma gitu. Saya belajar sampai kayak begitu kalau dulu. Dan saya gak nyesel. Karena apa? It's actually good for me. Karena firmannya tinggal di dalam aku dan aku merenungkannya dan aku melakukannya. Ini penting banget, tinggal di dalam Tuhan. Bagian dari tinggal dalam Tuhan adalah mengizinkan firman Tuhan tinggal dan hidup di dalam kita. Nah, merenungkan dan melakukan firman Tuhan sedemikian sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh tinggal dalam diri kita. Benar gak kita cek? Kalau kita baca firman Tuhan tinggal dalam kita, jadi dalam hal-hal membuat keputusan dalam hidup kita, kita benar-benar dipimpin dan dituntun oleh firman. Karena firmannya tinggal dalam kita, dalam pikiran kita, dalam logik kita, dalam keinginan kita. Firman itu begitu tinggalnya sehingga dalam hal segala yang kita lakukan, firman. Setiap keputusan, firman. Setiap pilihan, firman. Dan dalam segala keadaan, waktu kita down, waktu kita bersuka cita, waktu kita sedang tidak bersuka cita, firman. Dan Tuhan ngomong, kamu akan menerimanya kalau kamu mendapatkan itu semuanya. Artinya Tuhan akan tuntun kita terus untuk berbuat. Daud juga udah ngomong itu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 ini yang Daud katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berapa banyak yang pengen firman ini terjadi dalam hidupnya? Saya mau banget. Ayat 1 dan 2-nya katakan kamu harus melakukan ini. Khususnya mengizinkan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Kita merenungkannya.
Makanya jangan merenungkan firman itu bagian dari keintiman dengan Tuhan. Itu bagian keintiman dengan Tuhan. Saya akan ngomong gini, keintiman dengan Tuhan bukan sekedar hanya worship. Oke, keintiman dengan keintiman dengan Tuhan adalah merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu bagian dari keintiman. Jadi kalau dalam keintiman dengan Tuhan tidak ada merenungkan dan melakukan, menurut saya itu nggak intim. Nggak, intim harus semua itu terjadi. Nah, kalau kita udah intim sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan menghasilkan buah roh. Yes. Dalam hidup kita kalau kita intim, kita menghasilkan buah. Gak ada yang gak intim terus tetap punya anak gitu, gak ada. Enggak, hanya Maria yang mengalami itu. Ya, tapi kita dalam hidup kita harus intim. Dalam keintiman kita menghasilkan buah. Demikian juga dengan roh. Waktu kita intim sama Tuhan, kita menghasilkan buah roh. Dan buah roh tidak berfokus pada kepentingan pribadi. Itu indahnya. Buah roh memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita pikir kenapa Tuhan kasih buah roh ya? Kirain buah roh cukup dalam hidup kita. Udah kan saya udah berbuah roh. No. Buah roh Tuhan izinin supaya kita bisa efektif dalam melakukan pekerjaan baik. Itu adalah buah roh. Oke, tahun lalu kalian semua di sini kan membahas tentang buah roh. Oke, sudah diperlengkapi itu dan kita harus tahu bahwa hidup kita akan berbuah waktu kita mempergunakan semua buah roh itu. Ya. Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang kita udah belajar. Dan waktu saya pelajari ini, majority, kebanyakan, ini harusnya menguntungkan orang lain semua. Bukan supaya kepentingan gua. Ya damai sejahtera, true. Tapi at the end, kasih dan sukacita dan damai sejahtera kita, itu untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Kalau saya di rumah punya damai sejahtera dibanding kalau saya lagi uring-uringan dan marah-marah, keluarga saya emang dapat ketenangan? Enggak juga. Segala sesuatu yang ditulis di sini, kebaikan, kesetiaan kita, kelemah lembutan, kemurahan, itu supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita. Oke, jadi waktu kita intim kita menghasilkan buah dan buah itu membantu kita untuk menjalankan pekerjaan baik. Dan poin yang terakhir untuk kita berbuah adalah melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Kalau enggak melakukan, enggak berbuah. Enggak berbuah. Diselamatkannya tetap yes. Jadi kalau kita diselamatkan, terus enggak pelayanan, hilang enggak keselamatannya? Enggak pelayanan, enggak apa-apa. Tetap selamat, yes. Berbuah atau enggak? Enggak. Karena melakukan pekerjaan baik itu yang membuat kita berbuah. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti hidup apa? Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku gak tahu. Aku ini didesak dari dua pihak. Aku pengen pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Wow. Untuk seseorang yang udah mengerti kasih Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Dia gak memikir tentang kepentingan dia sendiri. Dia memikirkan apa yang perlu di sekeliling dia. Paulus ngomong, untuk aku pulang ke rumah Bapak sebenarnya lebih baik sih. It's good for me. Karena hidup gue juga gak lagi gimana-gimana banget. Mungkin seperti itu kita ya. Karena kan dia di penjara dan semua gitu. Well, tapi at the end dia juga ngalamin begitu banyak kemurahan dan karya Tuhan begitu melimpah. Tapi dia ngomong gini, aku lebih perlu. Ada yang lebih baik, ada yang lebih perlu. Lebih perlu demi kamu. Jadi di sini ngomong, kalau aku hidup, nah itu. Kalau aku hidup, ini bukan lagi supaya aku mengejar keselamatan. Dia ngomong, enggak. Kalau aku hidup hari ini, aku hidup untuk berbuah.
Kalau enggak aku udah balik. That's the point. Karena untuk aku balik ya balik aja. Tapi kalau aku masih hidup hari ini dalam keadaan apapun aku hidup untuk memberi buah. Saya harap kita semua menerima ini. Bahwa hari ini kita hidup untuk memberi buah. Benar-benar yang Tuhan mau itu adalah suatu kehormatan. Kita meninggalkan sesuatu dan itu memuliakan Tuhan. Ini kata kerja, bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah itu harus ada kesengajaan. Harus ada kesengajaan, harus dipikirin, harus direncanain, harus dikomitmenkan, harus didisiplinkan. Bekerja memberi buah. Oke? Dan ini gak ngomong melulu tentang pelayanan di gereja ya. Dalam keluarga mulai, dalam pekerjaan, dalam semua. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Good. Karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di sini cukup banyak poin-poin pentingnya. Kerjakanlah keselamatanmu. Dulu saya pikir, waktu saya baru terima Yesus, ini artinya kamu harus bekerja supaya kamu selamat. Bekerja untuk keselamatanmu. Padahal bukan bekerja untuk keselamatanmu. Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya gini, bukan work for your salvation, but work out your salvation. Karena keselamatan salvation sudah diberikan, udah ada dalam diri kita, you have to work it out. Supaya keluar buahnya. Ini firman itu. Bukan ngomong bahwa kamu harus bekerja supaya kamu diselamatkan. No, kamu sudah terima keselamatan. Makanya kerjakanlah keselamatanmu. Pemberian yang Tuhan udah berikan, kerjakan itu. Ya. Nah, di sini ada yang ngomong bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Ada temen gitu, saya sharing sama temen yang melayani di gereja tempat lain mungkin yang akhirnya dia mengalami kekecewaan dan akhirnya dia mundur tapi hari ini dia mulai melayani lagi. Waktu saya cerita tentang betapa dia disakiti, saya pikir, bro, kok lu masih mau sih melayani? Gue juga gak tahu. You know what? Kita tuh gak bisa ngebohongin diri sendiri bahwa di dalam diri kita Tuhan udah taruh benih itu. Benih kekekalan disebutnya. Kita melakukan sesuatu yang bermakna. Untuk kita berbuah. Dan kita gak bisa ngebohongin itu karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun kemampuan. Itu adalah bagian Tuhan di dalam diri kita. Bagian kita apa? Ayat 14. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Intinya adalah gini, kita dalam mau berbuah harus mengerti ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita jaga sikap, jaga attitude. Kebanyakan kita gak berbuah karena attitude kita jelek banget. We have a bad attitude in everything. Dalam melayani bersungut-sungut. Dalam ngalamin sesuatu bersungut-sungut. Mengucap syukurnya sedikit, bersukacitanya sedikit. Segala sesuatu nanya dan complain semua. Our attitude is so bad sehingga buah gak bisa bertumbuh. Di sini diomongin bahwa kita kerjakan, Tuhan memampukan, tapi kita yang harus punya good attitude. Di sini juga disebut, aku menanam, Apolos menyiram. Allah yang memberi pertumbuhan. Ini tuh lagi ngomong bahwa ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Untuk berbuah tuh selalu ada begitu. Jadi jangan ngomong, Tuhan saya udah berdoa dan semua, saya kok belum berbuah. No, have you done anything? Kamu udah ngelakuin belum? Karena kamu harus menanam, kamu harus menyiram, aku beri pertumbuhan, aku beri buah. Jadi harus ada pekerjaan dan kegiatannya itu harus ada. Nah ini yang, kalau dalam leadership kita tahu tentang ini, God factor. Without God, I cannot. Ini adalah God factor. Leadership factor ngomong begini, without me, God will not. Tanpa Tuhan saya gak mampu. Tapi Tuhan ngomong, tanpa kamu saya gak akan lakuin. Because I want you to be with me, I want you to do it with you. Tuhan bisa ngelakuin itu semuanya. Tapi Tuhan memilih untuk ada kita. Wow, ini tuh luar biasa banget. Nah, kenapa saya sebut ini sebagai leadership factor? Karena memimpin diri kita setiap hari itu gak mudah. Makanya it's a leadership factor. Siapa yang mau memimpin kita? Ya Tuhan memimpin kita. Tapi kita perlu memimpin diri kita setiap hari.
untuk kita melakukan perkara baik itu. Ini tabel yang terakhir, mungkin terlalu kecil tapi bisa baca ya. Ini kita mau belajar contoh-contoh bagian Tuhan dan bagian saya. Bagian Tuhan adalah menebus dosa. Bagian saya percaya dan menerima. Artinya Tuhan gak bisa paksa kita untuk percaya dan menerima. Gak bisa. Nope. Hanya kita yang bisa ngutusin Tuhan, saya percaya dan saya terima kebaikanmu, saya terima keselamatanmu. Bagian Tuhan adalah memampukan kita. Bagian kita taat. Tuhan gak bisa paksa, kamu harus taat. Waktu kita taat melakukan sesuatu yang kita sangat takut. Terus waktu kita mulai melangkah, kok bisa? Karena Tuhan memampukan kita. Kok diketemuin orang ini? Gue akhirnya bisa mengenal ini dan sebagainya. Tuhan memampukan kita waktu kita taat. Jadi taat adalah bagian kita. Nah, mengasihi kita adalah bagian Tuhan. Itu adalah keputusan Dia. Tetapi tinggal di dalam kasihnya, balik lagi itu bagian kita. Berbicara melalui firman, itu bagian Tuhan. Untuk merenungkan dan melakukannya, bagian kita. Menepati janji-janjinya, itu bagian Tuhan. Bergantung pada janji-janjinya, bagian kita. Kita seringkali gak bergantung pada janji Tuhan, kita bergantung pada kemampuan manusia, pada koneksi, pada keadaan dan situasi. Oke, kita lebih senang untuk bergantung dan melihat apa yang orang ngomong. Padahal apa yang Tuhan ngomong seringkali jauh lebih menguatkan kita. Tapi kita pilih apa yang orang lain ngomong. Balik lagi, bergantung pada janjinya adalah bagian kita. Tuhan memberikan talenta. Bagian kita mengembangkan talenta. Baik itu 5, 2 atau 1, Tuhan yang kasih. Tapi mengerjakan, itu pilihan kita. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberkati. Bagian kita adalah membagikan berkat. Tuhan udah kasih kita berkat banyak. Terus kalau kita gak bagi-bagiin, mau jadi apa? Gendut sendiri. Jangan ngomong-ngomong gendut, saya udah banyak naik berat badan. Memberikan benih adalah bagian Tuhan. Tapi memilih lingkungan di mana benih bertumbuh, itu bagian kita. Saya di kantor, ada satu area di antara 2 building. Di situ tanamannya semuanya warnanya coklat, nggak hijau. Bagian itu areanya, selalu begitu. Dan saya panggil kepala bagiannya, saya bilang ini kenapa? Apa karena pohonnya jelek atau apa? Enggak Pak, karena memang areanya, lingkungannya nggak bagus. Tempat ini nggak pernah dapat sinar matahari. Nah, yang dilakukan langkahnya adalah setiap hari harus keluar, dijemur, balikin lagi, akhirnya mereka bisa hidup. Nah, kita memilih lingkungan dalam hidup kita hidup sama siapa itu adalah pilihan kita. Kita nontonnya apa, kita bacanya apa, kita dengernya apa, itu adalah lingkungan kita. Tuhan bisa kasih kita benih, tapi lingkungan yang kita pilih kalau nggak kondusif untuk pertumbuhan, ya nggak tumbuh-tumbuh juga. We have to make sure kita keluar dalam lingkungan, kita mempunyai teman-teman yang menguatkan kita, dapat sinar matahari dan semuanya. Itu adalah bagian kita. Waktu saya habis memberikan benih, terus melayani adalah bagian, melayani kita itu bagian Tuhan. Melayani sesama adalah bagian kita. Melayani itu bagian dari keintiman loh. Karena kita melakukannya bersama-sama. Ingat, saya tuh senang kalau bisa melakukan sesuatu sama anak saya. We spend time together. Mau makan atau apa, lakuin together. Main game with my son. Itu bagian dari keintiman. Kalau kita melayani dan mengerjakan pekerjaan baik bareng sama Tuhan, itu bagian dari keintiman. Dan yang terakhir adalah God plan, itu adalah bagian Tuhan. Tuhan mempunyai plan yang luar biasa untuk hidup kita. Tapi good attitude adalah bagian kita. Sebagus-bagusnya plan Tuhan, kalau attitude kita rotten, aduh mau ngomong apa lagi Tuhan. Waktu kita ngalamin yang gak enak, have a good attitude. Waktu kita ngalamin yang enak, have a good attitude. Attitude kita itu yang menentukan untuk kita berjalan terus. Oke, dan yang terakhir, kita review, hidup untuk berbuah. 1, ditetapkan untuk berbuah. Ingat, kita ditetapkan untuk berbuah. Berbuah ya. Yang kedua, harus dimulai di dalam kasihnya. Intim dengannya, intim dengan firmannya. Dan yang ketiga adalah melakukan pekerjaan baik. Kita akan berdoa. Kemarin
Teman saya kirim video, dia seorang pastor di salah satu gereja. Dia kirim video. Kita melayani soalnya di Amerika barengan waktu itu. Dia kasih tahu bahwa, Bud, lagu lu dipakai. Lagu yang saya tulis waktu saya SMA 2. Ya, Irin tahu ya, kita pakai di persekutuan dulu di Jalan Kesatriaan. Lagu yang saya tulis waktu saya SMA 2. Kemarin dipakai di Youth Conference. 12.000 orang. 12.000 orang. Saya terharu sama kebaikan Tuhan. Saya lagi mikir gini, waktu saya dikasih lagu itu, saya ada di kamar mandi, waktu saya mandi saya ngomong, aku melangkah Tuhan jalani hidup ini bersama dengan Kau. Bersama dengan waktu yang terus melaju Tuhan. Untuk apa saya ada di sini kalau bukan untuk melayanimu. Itu saya nyanyi di kamar mandi, saya catat, saya rekam. Gak pernah kepikir bahwa lagu itu akan membawa 12.000 anak-anak muda dalam satu conference. Saya terharu atas segala kebaikan Tuhan, saya pikir, emang lagu apa sih? Udah lama banget. Saya sendiri kadang lupa lagu itu. Banyak hal Tuhan udah ingetin saya selalu. Bahwa kamu adalah produk dari kasihku. Dan apapun yang keluar itu karena kasihku. Waktu saya mendapat lagu itu, saya tuliskan lagu itu, saya bagikan lagu itu. Saya pernah ada satu orang tua di Amerika. Ketemuin saya, dia ngomong, Bu He, lagu kamu memberkati sekolah Alkitab di mana anak saya kemarin graduate. Karena lagu kamu dipakai di situ. Waktu graduation mereka semua sama-sama lakukan, bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku. Mereka sama-sama menyanyikan itu. Nah, saya lagi ngomong gini. I don't think saya lagi mau nyombong, enggak. Bangga iya. Bangga mah iyalah, enggak mungkin enggak. Sombong enggak sama sekali. Actually saya sering kali ngomong, Tuhan, I don't want that to be the image of who Bu He is today. Karena itu udah lama banget Tuhan. Please. I want to see greater things. Kemuliaan demi kemuliaan. Saya gak mau terpaku sama satu hal itu. Karena orang-orang kalau ketemu saya, seringkali mereka ngomong, ini Bu He yang nulis lagu itu. Oh Bu, iya tapi itu udah lama banget. Banyak pekerjaan Tuhan lain yang setelah terjadi setelah itu. Jangan cuma patok itu. Terus kenapa saya sharing gini? Apa yang saya gak pernah sangka bahwa lagu itu dinyanyikan untuk generasi muda hari ini. 12.000. Tuhan udah plan. Tuhan udah rencanain. Nah, banyak dari antara kita mungkin gak akan ngalamin, nyiptain lagu terus dinyanyiin 12. Mungkin ada beberapa akan melakukan itu. Yes, saya aminkan itu semua. Lagunya akan memberkati dunia. Tapi gak semua. Gak semua mungkin dampaknya sebesar orang-orang hebat yang kita kenal, yang kita idolakan. Gak semua. Seperti seorang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya ke dalam tangan Tuhan. Dan mengatakan pada Tuhan, Tuhan pakai deh. This is all I have. Dan bisa memberi makan 5.000 orang. Plus keluarganya. Dan sisa 12 keranjang. Without God, He cannot. Without Him, God will not. Tuhan gak minta banyak. Tuhan minta apa yang kita punya. Mungkin gak banyak. Tapi kalau apa yang kita punya kita katakan Tuhan saya mau Tuhan pakai. Karena engkau baik. Kau pakai itu menjadi buah-buah yang memuliakan namamu. Kalian tahu gak nama anak kecil itu siapa? Gak tahu. Gak pernah ditulis di Alkitab.
Banyak sekali orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di Alkitab yang namanya gak tertulis. Tapi mereka merasakan kasih Tuhan untuk seumur hidup, dan mereka waktu kembali ke Tuhan, mereka membawa memori yang indah tentang Tuhan. Hidup kita pun kayak gitu. Nama kita mungkin gak dikenal di sosial media atau dimanapun, that's fine, so what? Tapi kita secara pribadi ngalamin kebaikan Tuhan. Ngalamin betapa setianya Tuhan. Ngalamin bahwa kasihnya adalah keputusan dia sepanjang masa. Gak pernah berubah. Nah hari ini saya ngajak kita semua untuk menyadari, yuk kita semua ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Buahnya gak usah dibanding-bandingin. Oke? Cukup lihat sama pemilik kebun, yaitu Allah sendiri. Dan katakan, Tuhan, pakai aku Tuhan. Saya mau Tuhan berbuah. Saya mau Tuhan. Dan saya mau melihat, dan saya mau mengalami kebaikan Tuhan. Sekalipun orang gak banyak yang tahu, tapi saya tahu Tuhan itu Engkau. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Waktu saya kembali ke rumahmu Tuhan, itu saya akan bawa padamu. That's the most valuable things. Saya lagi pikir kalau satu hari saya pulang ke rumah Bapak, gak ada yang saya bisa bawa. Kecuali memori dan pengalaman saya berjalan sama Tuhan. Itu saya bisa bawa. Dan saya akan ingat, God, I finally see you. Dan kasih-Mu setiap hari. Tuhan, kami terima firman-Mu hari ini. Lebih dari itu kami terima kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya yang gak pernah berubah. Itu yang selalu membawa kami kembali. Tuhan, apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Kalau teman-teman lagi ada yang bergumul Tuhan, dengan keraguan dan ketakutan. Kalau ada yang bergumul dengan merasa diri tidak berharga Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, kalau sedang mengalami hal-hal yang buruk yang terjadi saat ini. Tuhan, saat ini Engkau melayani mereka semua. Kami semua Tuhan, kami perlu Engkau. Biar kami dilayani oleh kasih-Mu saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau menerima urapan-Mu Tuhan. Urapan yang memampukan kami Tuhan Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik dalam hidup kami. Oke, saya tergerak untuk menanyakan kalau ada teman-teman di sini yang belum pernah menerima Yesus untuk pertama kalinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada, dan memutuskan hari ini untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh buka matanya dan lihat ke saya? Kalau memang itu keputusan teman-teman di sini yang belum pernah terima Yesus untuk pertama kalinya. Kalau ada, lihat ke saya. Oke, yang tadi lihat ke saya mau sama-sama sepakat saat ini. Untuk kita sama-sama berdoa. Ikuti doa saya ya, yang lihat ke saya. Oke, saya akan sepakat bersama-sama. Yuk ikuti doa saya dan kita akan berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saya akui saya seorang berdosa. Dan saya tidak sanggup untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau sudah mati menebus semua dosa-dosa saya di kayu salib. Dan Engkau sudah bangkit kembali untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, saat ini saya minta, masuklah ke dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Dan jadilah Raja dalam hidup saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, saya hidup di dalam kasih-Mu. Untuk memuliakan nama-Mu. Roh Kudus-Mu memampukanku.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini saya mau berdoa untuk kita menerima urapan. Untuk kita yang udah terima Yesus saat ini. Yang udah mengenal Kristus. Dan mau terus bertumbuh dalam kasih-Nya. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita semuanya. Tuhan berikan pada kami urapan yang baru Tuhan Yesus. Dengan pengertian yang baru Tuhan. Dengan pengenalan yang baru akan firman-Mu. Tuhan kami ditetapkan untuk berbuah. Saat ini kami putuskan untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Dan Tuhan kami mau melakukan pekerjaan baik. Saat ini Tuhan curahkan urapan-Mu. Kami melakukan perkara yang gak pernah kami pikirkan. Yang dikuatkan dan dimampukan oleh Engkau. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Dan saat ini kami terima Tuhan Yesus. Kami terima urapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan.